Oke, semua viewers, terima kasih masih bersama kami di Perspektif dan langsung saja kita lanjut ngobrolnya dengan Mas Zaki Hussein. Nah Mas, tapi kalau aku boleh balik lagi nih, tentang kan Mas juga pernah Mhm. menjadi seorang reporter, seorang jurnalis gini. Kira-kira gimana sih dinamika atau tantangan yang dihadapi wartawan nih, khususnya di masa-masa ini? Iya, benar banget, Yud. Dinamika tantangan jurnalis saat ini adalah kita harus berpikir super kreatif daripada sebelumnya. Karena kita tahu sendiri presentasi kita di lapangan itu sekarang kecil banget loh. Karena pejabat-pejabat kalau mau wawancara tinggal bilang, ya udah Zoom saya aja gitu. Ya udah kita video call aja gitu. Lama-lama tenaga reporter ataupun kameramen, terutama apalagi kameramen ya, gitu ya, untuk di lapangan tentunya banyak yang idle gitu ya, tidak tidak termanfaatkan, gitu, tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini harus sekreatif mungkin kita berpikir 2, 3, 10 atau kalau perlu 100 kali agar kita tetap bisa produktif, Oke. tetap bisa inovatif. Nah, ini nggak bisa dari saya sendiri, Yud. Karena saya sendiri pun juga sedang memikirkan kreativitas apa kira-kira ya, agar teman-teman kameramen dan reporter itu tidak hanya standby di kantor, Mm-mm. yang biasanya kita dulu bisa bagi-bagi proyeksinya ya, kita plottingin gitu ya. Oh, ada yang jagain KPK, ada yang di Kejaksaan Agung, ada yang di sana dan di sini nanti akan ada sidang paripurna gitu. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang ya udah tinggal tinggal live streaming dari YouTube aja kalau mau tahu. Ya udah narasumbernya juga bilang video call aja mas, udah cukup gitu. Ya kan? Nah ini bisa dioperasikan oleh satu orang loh, yang tadinya kita bisa menyebar orang sampai 10 tim, ternyata satu orang bisa bergantian dia video call dengan berbagai pejabat dan narasumber gitu. Bener banget. Jadi kayak apa-apa sekarang udah zamannya mungkin Zoom meeting, Microsoft Teams dan lain sebagainya gitu. And we Tapi need we need to embrace it. Kita nggak boleh protes, kita nggak boleh nggak terima, karena ada beberapa media sebelum TV seperti koran juga sudah merasakan hal ini loh dulu. Mereka lebih dulu merasakan, mereka tergerus oleh teknologi yang lebih maju begitu ya. ya, Nah, mereka yang dicetak tidak protes, akhirnya mereka membuat portal gitu ya, .com. Nah, kalau kita di TV, kalau kita apalagi kita yang jurnalis, mm-mm. kita yang pemberitaan, kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan nih gitu untuk embrace the new era, the new normal ini gitu. Oke, setuju banget Mas. Tapi kalau kita berbalik lagi nih tentang bicara tentang informasi, tentang media dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih, menyangkal informasi yang salah dan keliru itu kan juga merupakan tugas dari media itu sendiri dan tanggung jawab dari media itu Betul. sendiri, Mas. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya sebuah media itu dapat membuat masyarakat ini percaya dengan berita-berita yang disampaikan dan juga kayak RTV tadi juga memberitakan bahwasanya ini hoax loh, ini benar loh. Nah, kalau dari Masnya gimana? Eh, Kalau dari saya pribadi, pasti dari pekerja media TV lainnya juga punya jawaban masing-masing ya. Tapi ini kalau dari saya pribadi, sebagai saya pegawai RTV News, begitu, saya kira untuk bisa trustworthy ya, apa yang kita buat, berita yang kita bikin itu dipercaya oleh pemirsa, oleh audiens, oleh masyarakat, kita beritakan apa adanya. Kita tunjukkan bahwa kita tidak ada keberpihakan, kita tidak punya kepentingan, apalagi kita nggak ada eh, eh, pilihan politik, benar-benar kita merdeka gitu ya, kita bebas dari itu semua, sehingga masyarakat pun saat menonton berita kita pun berpikir bahwa ya udah benar aja karena dia juga nggak berpihak kemana-mana kok. Karena yang menjadi pembeda saya lihat di masyarakat, cara mereka membedakan untuk nonton TV yang A, B, dan C, mereka lihat ini ada bendera politiknya nggak sih media yang satu ini gitu. Ini ada kepentingannya nggak sih? Nah kalau mereka tahu bahwa di sini ada kepentingan ini kepentingannya itu, mereka tidak akan percaya dengan kalau memberitakan yang ini di itu, gitu ya. Iya, Gitu. iya, kayak seakan-akan saling menjelekkan dan oh ini lagi gini gitu ya, mengadu domba. Nah, tapi gimana nih Mas, kalau misalnya media ini untuk kalau kalau Mas Zaki sendiri mungkin sebagai aku bilangnya head of news gitu, untuk mengontrol flow-nya acara atau berita itu. Kan kalau kita berbicara tentang COVID-19 ini adalah hal yang sangat apa ya bilangnya
sangat panas untuk selalu diberitakan ini. Padahal kita juga harus memberitakan hal-hal lain di luar COVID-19 ini. Kira-kira Hmm. apa sih yang Mas lakukan dan apa yang akan disampaikan ke masyarakat untuk membangun kreativitas itu sehingga nggak selalu COVID lagi. Oh iya, kita bikin segmentasi sih, Yud. Kita bikin segmentasi, kita bagi-bagi antar program. Jadi gini, program buletin di RTV, program berita regulernya ada lensa pagi, Oke. ada lensa Indonesia pagi, lensa Indonesia siang, lensa Indonesia sore, lensa Indonesia malam. Ini yang program regulernya ya. Nah, tiap-tiap program ini kita bagi aja. Yang dari pagi kita kasih update-annya, nanti kalau yang siang kita kasih wrap up-nya. Nanti yang sore yang update-nya lagi, nanti kalau yang malam update-nya. Karena kemudian segmentasinya pun kita beda-bedakan. Oke. Setiap program reguler itu ada pemirsanya. Nggak sama loh. Pemirsa malam laki-laki, male banget. Cara kita memberitakannya pun juga harus sesuai dengan seleranya laki-laki. Begitu juga dengan kemasan dan segala macamnya. Sehingga sedangkan program berita siang ataupun sore itu female banget, ibu-ibu dan anak tadi. Kemasannya juga begitu. Nah, kreativitas yang kita bisa bikin ya itu. Jadi ibaratnya kita sedang membuat masakan misalnya Yud ya. Kita khusus masakannya nasi goreng. Tapi kita tahu bahwa dari pagi ke malam ada jam-jam tertentu si penikmat nasi gorengnya ini orang yang berbeda-beda. Sehingga kita bikin aja kreativitasnya. Ada yang nasi gorengnya pakai sosis, ada yang nasi goreng gila, ada yang nasi goreng rendang, dan lain sebagainya. Padahal masih tetap nasi goreng. Nasi goreng means berita tentang COVID-19 ya. Oke. Setuju. Jadi beritanya masih tetap COVID-19 supaya orang tetap dapat informasi, nggak bosen dengan itu melulu. Ada kreativitas yang kita lakukan. Segmentasinya kita samakan, kemudian juga penyampaian dan kemasannya juga kita bedakan. Oke. Nah, karena juga kan COVID-19 ini kan emang selalu didengarkan masyarakat, mau dari itu portal media, mau itu dari audiovisual, jadi ada pembacanya, pendengarnya, penikmatnya, dan lain sebagainya. Dan ini kan membuat ketakutan juga di masyarakat ini sebenarnya, Mas. Seakan-akan ini kayak Indonesia nggak ada harapan. Dilihat juga diberlakukan PSBB, tetap aja orang keluar. New normal, banyak yang nggak mematuhi protokol dan lain sebagainya. Hashtag Indonesia terserah gitu ya. Iya, hashtag Indonesia terserah nih. Lalu kira-kira nih media ini dapat memberikan konten yang mendorong masyarakat ini untuk selalu berpikir bahwa selalu ada harapan nih sebenarnya untuk kasus COVID-19 ini. Gimana sih kalau dari Mas dan tim di RTV membangunnya itu? Iya, ini kalau dirimu penyuka film-film superhero, ya yang pasti iyalah, udah pasti suka deh gitu ya, dan yang lain juga pasti tahu bahwa kalau ada istilahnya kalau seperti Spider-Man ya, from great power comes great responsibility, benar nggak? Iya. Media itu punya great power banget, tapi juga besar juga tanggung jawabnya. Tapi kita juga lihat ada satu scene dalam film-film superhero itu, mereka tuh kayak udah hopeless. Kayak Batman di Gotham City yang dia udah mati-matian menumpas kejahatan, tapi ternyata masyarakatnya sendiri nggak peduli gitu. Udahlah saya pensiun aja. Dan kita menemuin itu, Yud. Kita nemuin masa-masa seperti itu. Kita nemuin masa-masa kayak, udahlah terserah aja. Kita yang di media aja ngerasain itu, apalagi tenaga medis. Makanya mereka bikin hashtag Indonesia terserah gitu ya. Tapi itu juga sebagai pembuktian bahwa ada kekuatan yang lebih besar loh dari media yang bisa membuat masyarakat ini menjadi lebih baik. Itu Tuhan. Itu bukan kita. Let's just do the best that we can sebagai pekerja media. Habis itu kita serahin sama Tuhan. Itu pembuktian ya, Pak. Sampai superhero pun bisa nyerah loh, apalagi kalau kita yang pekerja media kan. Setelah kita coba untuk berikan informasi positif tapi masyarakat nggak berubah-ubah, ya udah. Memang ada sebagian mereka yang nggak mau, tapi kita jangan berhenti gitu. Kita tetap aja do the best that we can, tapi juga harus akui bahwa kita nggak punya kemampuan luar biasa mengalahkan kemampuan Tuhan untuk bisa merubah hidup manusia gitu. Tapi jangan pernah nyerah gitu. Benar banget Mas, menarik sekali ya. Tapi kita harus jeda dulu nih Mas. Jadi kita tahan dulu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Perspektif.